Astagfirullahaladzim, tolong dong bapak-bapak. Punya hati nggak di sini? Bisa, nggak bisa. Pokoknya gini Pak RT, akan saya akan bakar di rumah saya sendiri ya. Saya akan bakar di rumah saya sendiri, akan saya bikin jadi. Ya Pak. Wih, banyak banget. Saya dikeroyok. Wih, bapak-bapak semua, saya perempuan di sini. Baik, mangga. RT ini Pak Khairin, ini Pak Budi. Ada surat itu karena kan ya saya sebagai RT. Bapak yang belakang ini yang rusakin rumah saya kan? Ya. Emosi saya ngeliat aja. Bapak pergi deh. Enggak, ini ngomongnya mau di mana? Mau di jalan atau di mana? Atau di sini aja? Enggak, saya nggak bukain pintu, ini hak saya. Oh, iya. Bapak lihat itu pelang di situ? Enggak gini, Bapak jual beli ya. Kalau jual beli sudah tahu ini di pengadilan pun ini ada hak saya, ya kan? Bapak gini Pak RT. Ya, silakan. Mobil Pak RT gini. Ya. Maaf saya ini ke Pak RT aja. Ini mobil. Buka. Astagfirullahaladzim, tolong dong bapak-bapak. Punya hati nggak di sini? Enggak apa-apa. Buka. Pak RT kenapa diem aja? Pak RT melindungi perempuan loh di sini harusnya. Haknya bapak ini. Buka. Pak RT harusnya melindungi perempuan di sini, saya yang dijolimi. Bicaramu baik-baik. Aku ngomong sama baik-baik sama Pak RT dulu. Mau baik-baik gitu. Aku ngomong sama Pak RT gini Pak. Ini kan harta gono gini ya, di pengadilan pun sudah terbukti, ya kan? Kalau memang jual beli, ya, saya sudah terbukti pemiliknya, saya punya hak, ya kan? Khairin itu nuntutnya ke penjual, bukan ke saya pemilik. Saya merasa barang saya juga dicuri di sini kan gitu Pak RT. Kalau mobil Pak RT nih disewain sama orang terus dijual sama orang, ya kan? Pak RT ngerasa ini mobil saya. Pak RT nggak mau dong nyerahin mobilnya Pak RT karena ini mobil saya. Orang itu dituduh Pak RT jadi 408 480. Kalau saya kan sudah sesuai hukum ya, aturan hukum. Waktu saya dipanggil di pengadilan, Pak Dudi kan sudah ke pengadilan memohon harta gono gininya, tapi kan ditolak, ya kan? Nah, saya ditetapkan, dikasih dari pengadilan surat. Sudah saya pegang nih, surat itu sudah inkrah, mempunyai kekuatan hukum tetap loh. Kalau Bapak Khairin terus-terusan mengganggu saya kan sudah lapor. Kalau memang dia ingin ada notaris, silahkan secara hukum, gitu loh Pak. Kalau saya nggak gentar, tapi emosi saya stabil. Bagaimanapun saya harus mempertahankan rumah saya yang sudah menjadi kesepakatan dari awal. Ini rumah untuk anak-anak saya. Meskipun nyawa saya taruhannya, saya nggak akan nyerahin ini rumah ini ke penadah, gitu aja. Ini rumah saya. Ya udah, cukup gitu ya. Saya aja, ngomong sebentar ya Bu. Saya ngomong sebentar. Saya dapat masalah ini dari RT sebelumnya juga, dari Pak Budi juga, Pak Budi, Pak Khairin juga berkunjung ke rumah saya beberapa kali. Intinya sebenarnya setahu saya ini Bu, historinya rumah ini waktu itu kan dipasang iklan mau dilelang. Setahu saya Pak Khairin bantuin kurang 3 atau 7 hari mau dilelang. Itu kan alibi ya Pak ya. Saya tidak mengikuti alibi itu. Saya tidak mengikuti cerita itu. Bapak boleh silahkan mau berpihak kemanapun silahkan. Aku ngomong dulu, jangan ngerocos dulu. Pak, saya nggak terima drama itu. Kasih dulu kesempatan. Tapi ini kan cerita ini sudah berkali-kali. Tahu nggak? Biar. Rumah saya. Tidak. Silakan lapor ke polisi, silakan. Ini proses secara hukum. Kalau Bapak merasa membeli, itu kan
minta di sini. Ini rumah saya. Baik-baik ya. Pak RT tolong kesempatan. Baik-baik gimana orang dari tadi dia ini rumah saya kok. Bicara Coba dulu. ya, Ibu kok udah bicara. Tapi kan Pak RT ini memihak ke sana, seolah-olah ceritanya seolah-olah mendramatisir. Kan kalau secara hukum Pak RT saya ini Saya mau merunut cerita dari awal historinya. saya juga punya cerita. Gitu. Baiklah, sok. Bukan mau di- Jadi nggak banyak orang. Sok silakan Pak RT saya dengerin dulu. Maka Pak RT maju. Saya dengarnya di masjid waktu kita jamaah di masjid. Saya tahunya juga dari RT sebelumnya. Bahwa rumah ini kan Tolong jangan mau jangan direkam-rekam Sam. apa? Jangan direkam ya. Jadi, Liatin. Ini lagi ngecek siapa? Aku lagi ngecek Kalau- orang. Iya. apa Saya mungkin- tahu. Nuduh mulu nih orang. Ya ini kan Kamu jadi, ninggalin. sebelum dilelang kan sudah dibantu Pak Khairin untuk dilunasin biar nggak lelang, berapa juta saya nggak tahu. Terus rumah nggak jadi dilelang terus dijual. Kalau menurut saya ya saya nggak memihak. Ini Pak Dudi kan harusnya begitu dapat uang dari Pak Khairin jualan, umpamanya jualannya berapa juta, itu kan ya harta boni kan harus dibagi sama ibu daripada dilelang. Kalau saya ya ini saya nggak ada mihak tuh. Daripada ini dilelang nggak ada harganya, rumah itu kalau dilelang itu udah nggak ada harganya Bu, yang penting laku. Nah ini kan dibantuin sama Pak Khairin untuk dibeli. Mungkin ibu merasa murah, atau mungkin ibu kalau ada pembeli lain mungkin loh Bu, Pak Khairin pun dibalikin uangnya sama itunya mungkin mau loh Bu. Mungkin uangnya mau dibalikin karena ini cuma sebatas untuk bantu. Karena Pak Dudi juga ketemu tiap hari di jamaah masjid. Nah, kalau kemarin waktu Pak Dudi ke rumah saya terakhir, dia tanya, Pak RT coba tanyain ibu mintanya apa, ini udah dijual, terus ya mungkin Pak Dudi masih ada uang untuk beli rumah, atau hartanya yang sudah ada itu, atau mau dibagi lagi, atau gimana saya nggak tahu. Tapi intinya kalau dari Pak Heri ini cuma bantu Bu, kalau ibu memang merasa mungkin rumahnya dijual terlalu murah, mungkin ibu ada pembeli atau apa, ya biar nggak berlarut-larut Bu. Atau intinya sih dari jamaah itu cuma bantu Bu, nggak ada niat untuk memiliki. Ini jamaah semua ditawarin pada nggak mau Bu, saya ditawarin apa, saya nggak mau. Ya kalau Pak Herin mungkin pas ada uang, ada ini, ya terlalu berisiko kalau saya Bu, nggak ada sertifikatnya, ngeluar uang ratusan juta untuk bayar biar nggak lelang dulu. Kalau saya sih ya mungkin Pak Dodi pas dijual itu salahnya uangnya nggak dibagi sama ibu aja. Kalau mungkin begitu dapat uangnya langsung dibagi dua, mungkin ibu juga keberatan mungkin karena rumah udah mau dilelang. Mau apa lagi? Ya dari saya sih menjembatani itu lagi. Itu cuman saya waktunya juga nggak bisa. Saya sebenarnya udah mau meeting berkali-kali tapi ininya waktunya nggak ketemu. Ini silakan kalau dari ibu, Ya. maaf mintanya kira-kira Ya, apa? cerita Ini udah ya, dijual. mangga Pak RT cerita sepihak ya. Ini sekarang Pak RT cerita dari saya ya, dengerin lagi ya, dengerin cerita saya itu kan cerita sepihak ya kan. Ibu, saya karena pun lihat saya pun rumah itu punya mau cerita. dilelang, Bu. Ada Saya pun- tulisannya waktu ya, itu. saya pun punya cerita ya Pak ya. Ya. Nah gini, ceritanya gini Pak, saya cerai sama Pak Dodi, punya kesepakatan untuk rumah tidak dijual untuk anak-anak. Pak Dodi saya serahkan, dia minta aset saya, ruko saya kasihin, usaha saya kasihin dengan jaminan rumah tidak dijual, ya kan? Nah itu setelah ada spanduk itu pun ada beberapa orang kesini, wajahnya sih kayak preman ya. Saya bilang ini saya nggak jual, ini kata Pak Dudi dijual loh, tapi saya tidak Pak. Ini harta gono gini, saya punya kesepakatan sama Pak Dudi tidak dijual. Dia ngundur, jangan katanya gitu kan. Kata ada beberapa orang yang datang ke sini. Lalu saya ke Bandung, saya ngalah karena kan kita udah bukan suami istri lagi ya. Saya ngalah ke Bandung ya. Terus udah gitu Pak Dudi WA ke saya, minta ini rumah diterusin cicilannya. Saya bilang, oke saya cicil rumah diterusin. Tapi nanti dijual lagi kayak mobil pun sama Pak. Jadi dia di ini debt collector, punya hutang sama debt collector, terus saya ini lunasin mobilnya.
tapi ujung-ujungnya mobil itu dijual juga sama Pak Dudi gitu loh. Jadi melanggar dari kesepakatan. Nah saya bilang saya bilang kalau saya ini dilunasin nanti saya juga jadi rugi Pak gitu loh. Dan ini harusnya sih jadi ini ke bank itu kan harusnya jadi tanggung jawab seorang suami ya Bapak ya, harusnya gitu. Nggak ada alasan ini itu kalau untuk dia tidak bayar, itulah kelalaian dia gitu. Ya, mungkin gini. Kalau ini itu menurut saya loh Pak, ini kan ini cerita dan saya pun ini memperjuangkan rumah saya nih. Saya untuk anak-anak, kalau saya dilepas begitu aja saya nggak mau. Ya, Dari sekarang awal kalau misalnya pihak penyita ngambil, Ibu nuntut apa ke kita? nuntut Dudi. Nuntut Dudi tetap Dudi harus tanggung jawab. Loh, kenapa? Nuntut Dudi. Kenapa? Dudi ya sebagai sebagai kepala rumah tangga harus Ibu juga harus tanggung jawab juga. Sama saya kan sudah tanggung jawab. Ya, kenapa Ibu enggak Saya sudah tanggung jawab. Kenapa nggak Saya diizin? keluar dari sini, dari rumah ini, rumah diizinkan untuk ditinggali sama Dudi, tapi menyalahi perjanjian yang Kan sudah kita bilang, sepakati perjanjian sudah gitu itu loh. sudah Dudi sengaja nggak mau bayar Pak, bukan tidak mampu tapi tidak mau bayar. Memang sengaja pingin bikin keributan seperti ini. Itu presiden. Nah kalau Hairin gini Pak, Kalau dengar saya Bapak dengar ya, Pak Hairin kan datang ke sini Pak. Setahu saya Pak Dudi ini mungkin 5 atau berapa tahun itu Itu ada usaha Pak. menurut pengamat kami ya Bu. Iya, Bapak kan orang luar, kalau saya orang dalam. Saya yang tahu. Secara ini Ibu orang dalam. Bapak orang luar loh, saya tahu keuangan. Dudi ada laundry, itu uang pun Ya. tidak mau dibayarin. Gitu loh Pak. Kita tahu. Jadi saya itu ada usaha diambil juga sama Dudi. Saya tahu. Ya. Orang luar, orang dalam yang tahu. Orang dalam yang tahu, bukan orang luar. Rumah tangga yang tahu orang dalam, istrinya bukan orang lain ya. Orang lain hanya mendengar tinggal sepihak. sini aja. Pak RT gini harus mendengar juga dari saya. ya saya itu tahu Bu, Mas. Tahu. Bapak dari luar, bukan dari dalam. Dari dalam tuh saya. Saya yang usaha, Bapak pakai mobil. Saya nyari nafkah, bukan orang luar. Ya, Tahu itu kehidupan sama Pak aja, Dudi sama saya aja bantu. sama dia. Saya bantu loh Pak, kehidupan Pak Dudi pun saya bantu. Saya bantu Pak. Sekarang Pak ini kalau misalnya uang 800 juta, silakan diambil dari Pak Dudi. Silakan selesaikan. Ini kan rumah saya. Ya. Cita dari mana? Kita sita aja. Cita dari mana? Cita dari mana? Silakan. Ini harus proses pengadilan loh. Tidak. Proses pengadilan. Ini ada hukum loh. Ada hukum. Nggak bisa. Pokoknya gini Pak RT. Akan saya bakar di rumah saya sendiri ya. Saya akan bakar di rumah saya sendiri. Akan saya bikin jadi lautan api di rumah. Silakan. Pokoknya nggak akan ada yang bisa. Silakan. Bro saya akan di sini tetap Ya. Silakan. demi anak-anak. Bakar. Saya bakar sekarang. Pak RT tanggung jawab. Oh Pak RT harusnya melindungi perempuan dong. Pak Tunggu jawab apa Pak RT? Loh Pak RT melindungi perempuan, mencegah kezaliman orang-orang ini dong. Ngambil paksa dari saya, nggak bisa. Kan ada hukum, polisi laporkan ke polisi. Ibu marah. Ibu ngapain Kenapa marah? marah sama Pak RT? Saya nuntut Pak RT untuk keadilan saya di sini. Saya nuntut keadilan. Kalian nggak punya hati. Kalian tidak punya hati. Pak Hairin juga tidak punya hati. Silakan ambil uang dari Pak Dudi kalau beli. Yang nggak tahu. Hukum jual beli tahu kan? Sudah bantuin beli. Hargai Pak keputusan pengadilan, hargai. Bapak tidak menghargai keputusan pengadilan. Aja yang nggak ngerti. Ibu jaga. Bapak Ibu tidak aja mengerti. mau. Bapak terlalu dikuasai sama Tidak. keserakahan Bapak. Bapak terlalu serakah. Ibu tuh saya Tamat, Bapak tamat. Bapak nggak lihat ini teman Bapak sendiri, ini perempuan Pak. percuma. Udah ini disita aja udah. Loh kok disita? Siap ya. Enggak. Siap. Enggak. Ya, nggak apa-apa. Silakan proses hukum. Terima kasih Pak.